Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran sejarah di Indonesia, sejarah Indonesia hari ini. Tidak lupa juga kita harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai mengenal manusia purba, Sangiran dan Trinil Ngawi, Jawa Timur. Adapun tujuan perkembangannya adalah setelah mempelajari tentang mengenal manusia purba, Sangiran, Trinil, Ngawi, Jawa Timur, kalian mampu menganalisis jenis manusia purba yang ditemukan di Sangiran, Trinil, Ngawi, Jawa Timur melalui informasi buku, sumber sejarah berupa referensi, internet, koran, dan sumber lainnya, dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis, video, PowerPoint, dan sebagainya. Sebelum materi inti pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang kalian simak baik-baik materi yang akan Ibu jelaskan. Uraian materi tentang mengenal manusia purba, Sangiran, Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Sedangkan situs manusia purba Sangiran telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Pengakuan ini sangat membanggakan bangsa Indonesia. Dikembangkan sebagai pusat penelitian dalam negeri dan luar negeri serta sebagai tempat wisata. Dan selain itu, Sangiran juga memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Sangiran ditetapkan dan diakui sebagai salah satu pusat evolusi manusia di dunia dan secara resmi sebagai warisan dunia pada 1996 yang tercantum dalam nomor 593 daftar warisan dunia World Heritage List UNESCO. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh P.E.C. Schmeling tahun 1864 atau 1864 dengan laporan fosil vertebrata dari Kali Soso di bagian dari wilayah Sangiran. Dan tahun 1934 Gustav Hendrik Ralph von Koenigswald menemukan artefak litik di wilayah Ngandong yang terletak sekitar 2 km di barat laut Kubah Sangiran. Artefak inilah yang menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Semenjak itu Sangiran menjadi situs terkenal. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo. Penelitinya adalah Egwene de Bois. Di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. De Bois melakukan penggalian pada endapan aluvial Bengawan Solo dan menemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha utuh dan fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak Pithecanthropus erectus di Trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc. Di antara otak kera 600 cc dan otak manusia modern 1200 sampai 1400 cc. Tulang kering sangat menonjol dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak yang belum berkembang. Pada bagian belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing. Diduga pemiliknya merupakan perempuan. Berdasarkan kabarnya, sambungan perekatan antar tulang kepala ditafsirkan individu ini telah mencapai usia
dewasa. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah jenis Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus adalah jenis manusia purba besar raksasa yang ditemukan di Pulau Jawa, dan dia mempunyai ciri-ciri badan tegap, kemudian tonjolan tajam di belakang kepala, dan bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok. Kemudian tidak berdagu, otot kunyah, gigi serta rahang besar dan kuat. Makanannya jenis tumbuh-tumbuhan. Kehidupannya nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan jenis alat yang membantu kehidupan jenis manusia purba adalah masuk ke zaman batu tua, yaitu Paleolitikum. Jenis batunya masih sangat kasar dan belum mengenal penghalusan. Kemudian jenis manusia purba yang kedua adalah jenis manusia purba Pithecanthropus. Apa itu Pithecanthropus? Pithe adalah kera, tropus adalah manusia purba. Jadi Pithecanthropus adalah manusia purba yang menyerupai kera. Gitu. Kemudian jenis manusia purba ini memiliki ciri-ciri tinggi tubuhnya kira-kira 165 sampai 180 cm. Kemudian badannya tegap namun tidak setegap Meganthropus. Tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis. Otot kunyah tidak sekuat Meganthropus. Volume otaknya juga 900 cc. Hidung lebar dan tidak berdagu. Makanannya bervariasi, yaitu jenis tumbuhan dan daging hewan buruan. Dan jenis Pithecanthropus ada beberapa, diantaranya Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, dan Pithecanthropus soloensis. Yang disebut dengan Pithecanthropus erectus, erect itu dari kata ereksi atau tegak. Jadi pengertian Pithecanthropus erectus adalah manusia purba yang menyerupai kera yang bisa berjalan dengan tegak. Sedangkan Pithecanthropus soloensis ataupun mojokertensis, yang mojokertensis itu penemuannya di sekitar Mojokerto, dan soloensis di sekitar Sungai Bengawan Solo. Jadi namanya disamakan dengan tempat penemuan manusia-manusia purba tersebut. Nah, jenis manusia purba Pithecanthropus erectus hidupnya sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah atau bukan nomaden, sudah menetap, dan alat bantu yang dipakai oleh jenis manusia Pithecanthropus adalah alat-alat di zaman batu tengah atau Mesolitikum. Jadi di Mesolitikum itu alat-alatnya sudah tidak kasar lagi, tapi sudah mengenal penghalusan. Gitu. Kemudian sudah mulai bercocok tanam dan beternak. Bercocok tanam seperti menanam padi, beternak seperti ternak unggas, seperti bebek, ayam, seperti itu. Kemudian beternak juga kambing juga. Gitu. Setelah itu yang ketiga adalah Homo sapiens. Homo sapiens adalah manusia purba yang cerdas seperti sekarang. Diperkirakan perbedaan antara Homo sapiens dengan manusia purba yang lainnya, yang Meganthropus dan Pithecanthropus, adalah dari volume otak. Jadi volume otaknya sekitar 1200 cc yang Homo sapiens gitu. Ciri-cirinya tinggi tubuh 130 sampai 210 cm, otak lebih berkembang dibanding Meganthropus dan Pithecanthropus. Kemudian otot kunyah, gigi dan rahang sudah menyusut, tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu. Mempunyai ciri-ciri ras mongoloid dan austromelanesoid. Nah,
Dan ini beberapa jenis Homo sapiens, diantaranya Homo soloensis dan Homo wajakensis. Para siswa kelas 10 yang Ibu banggakan, demikian penjelasan mengenai materi tentang manusia purba Sangiran, Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Selanjutnya kalian akan beraktivitas mandiri untuk menganalisis, mengenal manusia purba Sangiran, Trinil, Ngawi, Jawa Timur melalui informasi yang didapat dari sumber-sumber sejarah seperti buku referensi, internet, koran, majalah, dan surat kabar lainnya, dengan menyajikan dalam bentuk laporan tertulis atau video atau juga PowerPoint. Selamat belajar dan tetap semangat. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.